Welcome back my YouTube channel Randura Rasofia, and I want to share about the defining marketing for the new realities. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu pemasaran. Bagaimana pemasaran yang realistis ya? Itu pemasaran yang realistis itu adalah seperti menciptakan sebuah proses atau mengkomunikasikan dan menukarkan nilai pada pelanggan serta masyarakat dengan tujuan bukan hanya untuk berjualan tetapi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sosial dan ekonomis. Lalu itu saya akan menjelaskan isi pokoknya. Itu ada apa itu marketing dulu. Jadi marketing itu adalah aktivitas untuk menciptakan dan menukarkan nilai seperti yang dilakukan oleh Google dan IKEA saat memahami kebutuhan konsumen. Apa sih yang dipasarkan dari marketing ini? Jadi yang akan dipasarkan itu ada seperti barang, jasa, tempat, acara, organisasi, ide, dan juga orang. Maksudnya yang akan dipasarkan itu adalah bagaimana cara kita untuk memasarkan diri kita seperti personal branding kita gitu. Tidak hanya produk kita yang kita buff, tapi diri kita itu kita bisa menampilkan apa personal branding kita di sosial media atau di sehari-hari. Terus itu ada jasa, tempat, acara. Kalau tempat itu biasanya kita seperti menyewakan gedung atau menyewakan lapangan seperti itu. Lalu itu ada kenyataan yang terjadi di dunia pemasaran gitu. Contohnya itu seperti pasti akan ada konsumen baru. Nah, konsumen baru itu pasti akan lebih aktif, lebih melek teknologi gitu, dan juga mampu menolak promosi yang sangat tidak relevan. Kalian juga kalau menemukan promosi yang tidak relevan pasti apaan, masa promosinya begini gitu kan, bohong banget gitu. Pasti itu adalah tantangan kita bagaimana cara kita mempromosikan produk kita. Lalu itu pastinya ada perusahaan baru yang dimana itu mampu mengumpulkan data pasar, beriklan cepat seperti via sosial, dan menjual secara daring. Menjual secara daring itu ya menjual belikan secara langsung, sedangkan menjual atau itu kita bisa melewati sosmed atau sosial media. Sebelum itu kita juga harus mengumpulkan data pasar, apa yang diinginkan konsumen, apa yang lagi dibutuhkan konsumen, apa yang sedang tren saat ini. Jadi kita perlu menyaring lagi sebelum kita membuat produk atau menjual produk tersebut. Apakah sudah sesuai dengan pasarnya atau belum. Lalu ada pendekatan holistic marketing. Pendekatan holistic marketing yaitu mengintegrasikan semua aspek relationship internal, integrate, dan performa marketing. Dan yang kelima itu ada struktur organisasi pemasaran. Dalam pemasaran juga itu pasti ada struktur. Nah, itu tuh berfungsi untuk kita mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dijalankan. Seperti bagaimana kita cara memilih wilayah atau tempat gitu. Kan misalnya kita ingin berjualan, pasti kita membutuhkan lahan parkir gitu kan, atau kita tuh membutuhkan tempat yang lebih luas untuk lahan parkirnya, dan juga mungkin kalau kita membangun kafe kan lahan parkir. Nah, kalau kita menjual sebuah produk seperti pecel lele gitu kan, kita membutuhkan tempat yang luas gitu. Lalu itu ada produk yang pastinya pasar dan juga market. Pasar ini kita harus mengetahui apakah kita sudah benar di pasar yang ini atau belum. Bagaimana cara kita itu memasarkan sebuah produk itu, maksudnya kayak apakah kita sudah sesuai dengan pasar tersebut menjual sebuah produk itu. Nggak mungkin kan kita jual keripik tapi di daerah itu lebih banyak bengkel atau lainnya. Pasti kan kita harusnya menjual di memang banyak saingannya, tapi disitulah orang akan mencari
produk yang sering dijual gitu. Lalu ada fokus akhirnya itu membangun sebuah organisasi yang berorientasi kepada para pelanggan. Okay guys, thank you for watching and the next video, and bye bye.